selain daripada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Jadi pada saat itu Abdurrahman bin Auf kebetulan di rombongan yang pertama. Karena Nabi tidak ada, akhirnya Abdurrahman bin Auf lah yang memimpin sholat subuh pada saat itu. Fasalla ma'an nas raka'atal akhirah. Nah, lalu Nabi SAW pun mengikuti orang-orang yang sedang sholat itu. Kebetulan Nabi ternyata baru mengikuti di rakaat yang terakhir atau di rakaat yang kedua. Nah, di rakaat yang terakhir. Falamma sallama Abdurrahman, maka ketika Abdurrahman itu sudah salam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul pun berdiri untuk melanjutkan salat beliau, yutimmu salatahu, menyempurnakan salat beliau. Falamma qadaha, maka ketika Nabi telah selesai daripada salatnya, aqbala alaihim, lalu Nabi pun menghadap mereka orang-orang. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, qad ahsantum, kemudian au qad asabtum, salat kalian, kata Nabi, sudah bagus, salat kalian sudah betul. Jadi pada saat itu dikisahkan, Pak, Abdurrahman bin Auf yang memimpin salat orang-orang melihat Nabi, maksudnya merasa Nabi itu pada saat itu datang. Abdurrahman bin Auf pun sempat untuk mau mundur ke belakang, Pak. Jadi pada saat itu Abdurrahman bin Auf merasa dia tidak berhak untuk menjadi imam. Maka Abdurrahman bin Auf pun mau mundur ke belakang, tapi dicegah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi tetap mempersilahkan Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Nah, ini menjadi dalil bahwa sekalipun orang yang di belakang itu lebih hebat, maka tidak mengapa kapasitas imam itu lebih rendah keilmuannya misalnya dibandingkan si makmum. Jadi kalaupun misalnya ada imam yang kita tunjuk masih muda misalnya, sementara yang lain tua-tua dan mungkin ilmu mereka lebih mumpuni, maka tidak mengapa, Pak, sepanjang imam ini memang orang yang mengetahui tata cara sholat berjamaah, tidak masalah, Pak. Sebagaimana Nabi, tentu Nabi lebih utama dibandingkan Abdurrahman bin Auf, tetapi ternyata Nabi justru membolehkan Abdurrahman bin Auf untuk mengimami kaum muslimin pada saat itu. Nah, kemudian pada saat itu dikisahkan Nabi pun sholat di belakang bersama Mughirah yang juga masbuk. Nah, di dalam riwayat disebutkan, di dalam riwayat yang lain, karena ini disebutkan dalam beberapa jalur, memang disebutkan kunna itu kami. Tetapi menurut para ahli hadis, walaupun disebutkan kami, tidaklah tidaklah ada kesimpulan bahwasanya pada saat itu Nabi dan Mughirah salat bersama-sama, Pak. Jadi tidak ada keterangan, sekalipun kata-katanya adalah kunna itu artinya kami akhirnya menambah jumlah rakaat, tetapi kunna di sini bukan dalam artian Abdurrahman bin Auf dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat berjamaah, tidak ada keterangan kira-kira Nabi dan Mughirah pada saat itu melaksanakan salatnya berjamaah atau tidak ada keterangan, Pak. Kalau seandainya salatnya Nabi dan Mughirah melanjutkan masbuk itu menambah kekurangan berjamaah, pasti dalam hadis itu disebutkan kalau seandainya memang harus berjamaah. Tetapi nyatanya di dalam hadis ini tidak ada satupun kata-kata yang menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Mughirah bin Syu'bah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan secara berjamaah. Nah, oleh karena itulah, karena tidak ada dalil yang khusus menyebutkan bahwasanya Nabi dan Mughirah melanjutkan salat secara bersama, maka kembalilah kepada keumuman hadis tentang masbuk. Karena tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa makmum masbuk itu melaksanakan salat secara berjamaah, maka berarti kembalilah kepada keumuman hadis bahwa masing-masing makmum masbuk itu mereka melaksanakan salat
sholat secara sendiri-sendiri saja. Jadi kalau memang karena ini perkara ibadah, Pak, ibadah itu harus ada dalil yang nyata, dalil yang jelas. Sepanjang tidak ada dalil yang jelas menyebutkan itu, maka berarti kembalilah kepada dalil umum. Bahwa dalil umumnya seperti apa? Dalil umumnya tidak menyebutkan secara berjamaah. Berarti sholatnya makmum masbuk itu mereka melanjutkannya hanya sendiri-sendiri saja, tidak perlu berjamaah. Lagian pula, Pak, kalau seandainya berjamaah misalnya, ini kan masing-masing makmum masbuk itu beda-beda, Pak. Ada yang 1 rakaat, ada yang 2 rakaat ketinggalan. Kalau zuhur mungkin ada yang 3 rakaat, ada mungkin yang sampai 4 rakaat ketinggalannya. Bagaimana kalau seandainya berjamaah? Semakin bingung lagi, Pak. Misalnya yang dijadikan imam itu adalah yang ketinggalan 1 rakaat. Masa nanti setelah yang 3 rakaat ketinggalan bangun lagi dijadikan salah satu imam lagi misalnya. Imam tuntung pulang timbul 4 rakaat menjadikan salah seorang lagi jadi imam, itu semakin ribet lagi nanti urusannya. Nah, oleh karena itulah tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan tentang itu, maka kembalilah kepada pemaknaan umum yang disebutkan dalam hadis, yaitu adalah tidak adanya keterangan yang menyebutkan tentang perkara itu. Berarti kita apabila masbuk, pelaksanaannya itu hanya sendiri-sendiri saja. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan persoalan makmum yang masbuk. Nah, ini kadang-kadang kan ada di antara orang yang awam yang mereka mengatakan kalau kita sudah melihat imam itu berada di rangkaian terakhir sholat, maka lebih baik menunggu imam salam. Setelah menunggu imam salam, baru membentuk jamaah yang baru. Nah, itu banyak, Pak. Akhirnya apa? Di sebuah masjid itu akhirnya banyak terbentuk jamaah-jamaah baru. Imbang untung yang di muka di sebelah sana ada membentuk jamaah baru. Yang di sebelah sana akhirnya ada pulang gaul Pak sholat. Karena masing-masing nyari lagi sholat maghrib, bisa di situ Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah sana iya juga. Akhirnya camuh. Itu banyak kita temui, Pak, pada saat kita jalan ke hulu sungai, kita mampir ke masjid-masjid, kadang-kadang macam-macam, Pak. Di sebelah sana ada, di sebelah sana ada, di belakang ada pula, nah membentuk sop yang baru. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah, karena apa ini terjadi? Karena ketidakpahaman atau juga awamnya jamaah kita kaum muslimin. Yang satu mengatakan pendapat yang satu, apabila imam itu sudah berada di rangkaian terakhir sholat, maka kata satu pendapat mengatakan lebih afdal menunggu sampai imam itu salam, kemudian kita membentuk jamaah yang baru. Apa dalil mereka? Landasan mereka apa? Mereka berlandaskan kepada hadis Nabi yang bunyinya adalah man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat salat, maka ia telah mendapatkan rakaat. Padahal maksudnya adalah barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia masih mendapatkan rakaat yang sempurna. Tapi mereka mengatakan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka ia telah mendapatkan salat. Maksudnya kalau misalnya imam itu hendak salam tasyahud akhir misalnya, ya sudah berarti tidak ada lagi bagi mereka. Jadi kalau misalnya masih ada 1 rakaat, maka masih boleh berjamaah menurut mereka. Tapi kalau imam itu sudah di rangkaian terakhir, misalnya mau salam, ya sudah akhirnya mereka menunggu berdirian. Imam salam, baru mereka membentuk saf yang baru. Ternyata mereka berdalil kepada dalil ini. Yang kedua, apa yang menjadikan dalil bagi mereka? Man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka subh. Barang siapa yang dia mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum matahari itu terbit,
maka dia telah mendapatkan salat subuh. Nah, jadi bagi mereka ini dalil kalau imam itu sudah lepas dari satu rakaat, berarti tinggal menunggu saja imam salam lalu kita membentuk jamaah yang baru. Nah, inilah dalil-dalil yang dijadikan bagi mereka yang mengatakan bagi makmum yang masbuk yang mendapat imam sudah pada posisi tasyahud akhir atau juga posisi rangkaian salat terakhir, maka tidak perlu bergabung dengan jamaah. Tinggal dia membentuk shaf yang baru atau jamaah yang baru. Padahal Pak, keutamaan kita mengikuti sholat yang pertama itu luar biasa Pak, dibandingkan kita mengikuti sholat yang selanjutnya. Jadi keutamaan misalnya di sebuah masjid itu didirikan sholat, maka lebih utama bagi kita mengikuti sholat yang pertama dibandingkan sholat yang kedua, sekalipun juga berjamaah. Dan sekalipun seseorang sudah berada di rangkaian terakhir, misalnya imamnya hendak salam, pian masih sempat untuk ikut bersama imam, sekalipun imam itu sudah tasyahud akhir, pian Allahu Akbar, membuka sholat dengan takbir, kemudian pian langsung duduk sebagaimana yang dilakukan oleh imam, karena dalam hadis Nabi kan disebutkan innama ju'ilal imam yutamma bi, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Berarti karena imamnya tasyahud akhir, kita ikuti imam tasyahud akhir dengan membuka dulu sholat Allahu Akbar, langsung kita duduk tasyahud akhir. Maka sekalipun orang itu sudah pada rangkaian terakhir imam, tapi dia mengikuti sholat yang pertama, sesungguhnya dianggap dia masih mengikuti keutamaan dari sholat berjamaah. Jadi dia masih mendapatkan pahala berjamaah sekalipun imam sudah hendak salam. Kemudian sholat yang pertama itu lebih afdal dibandingkan sholat-sholat berikutnya, maksudnya yang dipimpin oleh imam-imam berikutnya. Itu yang. Nah, dalilnya apa Pak? Dalilnya adalah man adraka sajdatan minas subhi qabla an tatlu'a syamsu faqad adrakaha. Barang siapa yang dia mendapatkan satu sujud salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka ia telah mendapatkan salat subuh. Sekalipun yang diikutinya itu adalah hanya bagian akhir, dia tidak mendapatkan rakaat satupun, tetapi yang diikutinya adalah gerakan terakhir imam, yaitu misalnya sujud, maka dia masih dianggap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah yang utama atau yang afdal. Jadi sekalipun misalnya sidin masih mendapati imam tasyahud, sidin sempat tasyahud bersama imam, maka itu utama, sekalipun dia tidak mendapatkan rakaat. Kemudian ada lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, idza uqimatis shalah fala tatuha tas'au wa tuha tamshuna alaikumus sakinah, yang tadi disebutkan hendaknya kalian mendatangi masjid itu dengan tenang. Nah, fama adraktum fasallu, perkataan Nabi yang menyebutkan fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapati dari imam maka kerjakanlah seperti yang dilakukan imam. Wajibul istidlalnya maksudnya apa? Ini menunjukkan Pak, bahwa adanya perintah bagi orang yang terlambat sholat berjamaah untuk tetap mengikuti imam dalam kondisi apapun, sekalipun imam itu sudah berada pada gerakan yang terakhir. Jadi perintahnya dari Nabi ini maksudnya ikuti saja apa yang dilakukan imam, jangan kita menunggu sampai imam salam. Apapun yang dilakukan imam, dikit lagi sudah masuk waktu, dikit lagi. Apapun yang dilakukan imam, sekalipun imam itu sujud di sujud terakhir, sekalipun imam itu adalah tasyahud di tasyahud terakhir, maka ikuti imam, jangan kita berdiam menunggu sampai imam salam, jangan. Lalu kita misalnya membentuk shaf baru. Justru Nabi memerintahkan hendaknya kalian ikuti apa yang dilakukan imam. Fama adraktum
fasallu. Apa yang kalian dapati daripada imam, maka ikutilah yang dilakukan oleh imam. Nah, wajhul istidlalnya adalah ini adalah perintah Nabi bahwa seseorang itu tetap mendapatkan pahala berjamaah sekalipun dia mendapati atau mengikuti imam pada rangkaian terakhir. Nah, inilah mungkin kesimpulan pertama tadi adalah tentang apakah makmum yang masbuk itu harus berjamaah kembali? Ternyata tidak. Yang kedua adalah terkait dengan seseorang yang masbuk tidak perlu dia menunggu sampai imam salam, tetapi langsung dia mengikuti imam sekalipun imam itu berada pada rakaat atau juga pada gerakan yang terakhir daripada sholatnya. Insya Allah orang itu akan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Cuma sebaik-baik orang lebih baik dia datang di awal. Lebih baik dia datang di awal daripada sholatnya. Kata Nabi apa? Kalau sekiranya seseorang tahu keutamaan daripada seorang muadzin dan juga keutamaan daripada shaf yang pertama dengan cara diundi Pak, seperti arisan, maka niscaya mereka pun mau untuk mengikuti undian tersebut karena mereka tahu mengetahui keutamaan akan muadzin dan juga sholat di shaf yang pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Aku lupa bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.